Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ya raja as-sailin ihfazil murabidin fi Palestin wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa taqabbal syuhada'ahum ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa anzil ala qulubihim wa ahlihim baradas sakinah ya ra'ufu ya rahim. Ya Allah, ya Tuhan yang menjadi harapan para peminta, lindungilah, jagalah para mujahid, para murabitun di Palestina. Tolonglah mereka mengalahkan musuhmu dan musuh mereka. Terimalah orang-orang yang mati syahid dari mereka bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Turunkanlah di hati mereka dan keluarga mereka sejuknya rasa tenang. Wahai Tuhan yang maha lembut dan penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-48 yang akan membahas tanaqud qadhiyah syartiyah atau kontradiksi dalam qadhiyah syartiyah. Namun sebelumnya secara kilas akan saya ulang tentang qadhiyah ini. Tangqasimul qadhiyatu qismaini. Qadhiyah ini dibagi menjadi dua. Mudah-mudahan kamu masih ingat. 1 qadhiyah hamliyah, 2 qadhiyah syartiyah. Masih ingat kan apa itu qadhiyah syartiyah, apa itu qadhiyah hamliyah? Kemudian ajza'ul qadhiyah al-hamliyah. Bagian-bagian qadhiyah hamliyah itu terdiri dari maudhu', mahmul, dan an-nisbat bainahuma, atau yang sering disebut dengan rabithah. Ini sudah saya sampaikan semua. Kemudian qadhiyah hamliyah ini dibagi 1 saksiyah, 2 kuliah, 3 juz'iyah, dan yang keempat muhmalah. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Selanjutnya surua atau batas daripada qadhiyah hamliyah. Yang pertama ada qadhiyah hamliyah mujabah kuliah, yang kedua qadhiyah hamliyah mujabah juz'iyah, dan yang ketiga qadhiyah hamliyah salibah kuliah, yang keempat qadhiyah hamliyah salibah juz'iyah. Ini juga sudah saya sampaikan. Qadhiyah hamliyah itu tanaqudnya seperti dalam tabel ini. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Tanaqudul qadhaya al-hamliyah, tanaqud qadhiyah hamliyah. Al-qadhiyah 1 al-mujabah kuliah. Mujabah kuliah ini tanaqudnya atau kontradiksinya dengan salibah juz'iyah. Yang kedua, salibah kuliah ini tanaqudnya dengan mujabah juz'iyah. Yang ketiga, mujabah juz'iyah tanaqudnya dengan salibah kuliah. Yang keempat, salibah juz'iyah tanaqudnya dengan mujabah kuliah. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Ini saya hanya mengulang. Jadi sebetulnya kuncinya di sini mujabah itu tanaqudnya dengan salibah. Kalau kuliah tanaqudnya dengan juz'iyah. Nah ini cuma dibolak-balik begitu saja. Sekarang qadhiyah syartiyah. Al-qadhiyatu syartiyah qismani. Qadhiyah syartiyah ini ada 2 bagian. 1 qadhiyah syartiyah muttasilah, yang kedua qadhiyah syartiyah munfasilah. Ini juga sudah kita pelajari. Di qadhiyah syartiyah dibagi 2, muttasilah dan munfasilah. Nah, setiap qadhiyah syartiyah itu juznya atau bagiannya terdiri dari muqaddam dan tali. Aqsamwa atau pembagian daripada qadhiyah syartiyah itu, yang pertama ada qadhiyah syartiyah mahsusah, yang kedua qadhiyah syartiyah kuliah, yang ketiga qadhiyah syartiyah juz'iyah,
Dan yang keempat qadhiyah syartiyah muhmalah. Ini juga sudah saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan itu qadhiyah syartiyah muttasil. Sekarang qadhiyah syartiyah munfasil. Qadhiyah syartiyah munfasil ini susunannya atau susunan bagiannya itu sebetulnya sama seperti qadhiyah muttasilah, yaitu terdiri dari muqaddam dan tali. Ajza'uha tatarakabu min juz'aini huma al-muqaddam wa tali kasyartiyah al-muttasilah. Kemudian aksamuha, pembagian daripada qadhiyah syartiyah munfasilah ini juga sama dengan muttasilah, yaitu yang pertama ada al-makhsusah, kemudian yang kedua al-kulliyah, yang ketiga al-juz'iyah, dan yang keempat al-muhmalah. Ini sudah batasan-batasannya. Suruh itu ada qadhiyah munfasilah kulliyah mujabah, ada kulliyah salibah, ada juz'iyah mujabah, dan ada juz'iyah salibah. Tanaqud qadhiyah syartiyah, kontradiksi dalam qadhiyah syartiyah. Hukum kontradiksi itu meniscayakan perbedaan dua proposisi, dua qadhiyah, dua pernyataan. Nah, perbedaan itu dari dua aspek sekaligus, yaitu kualitas dan kuantitas. Qadhiyah syartiyah berdasarkan kualitasnya juga terbagi menjadi dua. Satu, ada yang al-mujabah positif dan ada yang as-salibah negatif. Jadi kalau qadhiyah yang pertama itu positif, kontradiksinya negatif. Dan berdasarkan kuantitasnya juga dibagi dua, yaitu universal atau kulliyah dan partikular atau juz'iyah. Nah, kulliyah ini kontradiksinya ya juz'iyah. Juz'iyah kontradiksinya adalah kulliyah. Jadi hukum kontradiksi itu terjadi manakala yang satunya mujabah, yang satunya salibah, yang satunya juz'iyah, yang satunya lagi harus kulliyah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, tanaqud selain berlaku bagi qadhiyah hamliyah, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, hukum-hukum kontradiksi atau tanaqud juga berlaku bagi qadhiyah syartiyah. Kalau hamliyah ada tanaqud, syartiyah juga ada tanaqud. Nah, selain ada kontradiksi dalam soal kualitas dan kuantitas tadi, dalam qadhiyah syartiyah ada satu syarat tambahan, bahwa dua proposisi baru dikatakan kontradiktif apabila keduanya menyatu dalam aspek jenisnya. Yang dimaksudkan aspek jenisnya adalah keterpisahan atau keterhubungan, atau istilahnya munfasil atau muttasil, infisal atau ittisal. Jadi di samping syarat tadi harus kontradiksi harus kontradiksi berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, masih ditambah syarat satu lagi, yaitu kedua qadhiyah itu harus menyatu dalam aspek muttasil dan munfasilnya. Maksudnya, apabila proposisi yang satu masuk kategori muttasil, maka yang lain juga harus muttasil. Apabila yang satu masuk kategori munfasil, maka proposisi yang lain juga harus munfasil. Agar kontradiksi terwujud, maka kedua qadhiyah syartiyah itu harus sama dalam dua macamnya itu. Artinya, jika yang satu luzumiyah, maka yang lain juga luzumiyah. Jika yang satunya masuk kategori ittifaqiyah, maka yang lain juga harus masuk kategori ittifaqiyah. Ingat enggak ittifaqiyah ini? Nah, lali boleh nih meneh. Rasa kesusu. Hal yang sama juga berlaku bagi munfasilah inadiyah.
Ini kalau qadhiyah yang satu luzumiyah, yang satunya lagi harus luzumiyah. Kalau yang satunya ittifaqiyah, qadhiyah satunya lagi harus ittifaqiyah. Begitu juga kalau yang satunya inadiyah, yang satunya lagi harus inadiyah. Atas dasar ketentuan itu, maka kontradiksi dalam qadhiyah syartiyah bisa kita lihat melalui contoh-contoh sebagai berikut. Ini sekedar contoh. Kalau ada qadhiyah mujabah kuliah, maka kontradiksinya adalah salibah juz'iyah. Mujabah kontradiksinya salibah, kuliah kontradiksinya adalah juz'iyah. Contoh yang mujabah kuliah. Setiap kali matahari terbit, maka cuaca pun menjadi panas. Kontradiksinya, tidak selamanya apabila matahari terbit, maka cuaca menjadi panas. Di sini ada kata setiap kali atau kullama dalam bahasa Arabnya. Nah, kata setiap kali atau kullama ini menunjukkan bahwa penghukuman atas muqaddam berlaku pada setiap kondisi. Kondisi apapun, pokoknya kalau matahari terbit, maka terjadi panas. Contoh yang kedua, salibah juz'iyah. Tidak selamanya apabila matahari terbit, maka cuaca menjadi panas. Kata-kata tidak selamanya atau laisa kullama atau laisa daiman yang menunjukkan bahwa penafian hukum di sana hanya berlaku dalam saat-saat tertentu saja, tidak seterusnya. Nah, tabelnya seperti ini, tanakut qadhiyah syartiyah mutasilah. Qadhiyah yang pertama mujabah kuliah, nakidnya harus salibah juz'iyah. Kalau salibah kuliah, maka nakidnya juz'iyah, mujabah juz'iyah. Kalau mujabah juz'iyah, nakidnya salibah kuliah. Kalau salibah juz'iyah, maka nakidnya mujabah kulliyah. Sekarang tanaqudul qadhaya asyartiyah al-munfasilah. Sebetulnya sama. Ini tabel tanaqud qadhiyah syartiyah munfasilah. Kalau qadhiyah yang pertama berupa qadhiyah mujabah kuliah, maka tanaqudnya salibah juz'iyah. Daiman imma ayyakuna al-adadu zaujan au fardan. Selamanya bahwa bilangan itu kalau enggak genap ya ganjil. Nah, kata-kata itu tanakutnya atau kontradiksinya adalah salibah juz'iyah. Contoh, qad la yakunu imma ayyakunal adad zaujan au fardan. Kadang tidak terjadi bahwa bilangan itu genap atau ganjil. Ya, tidak pernah terjadi ada sebuah bilangan yang tidak ganjil dan juga tidak genap. Bilangan itu kalau enggak ganjil ya genap. Yang kedua, salibah kuliah. Contoh, laisa al-batata imma ayyakunal adad zaujan au fardan. Nakidnya, nakid dua, mujabah juz'iyah. Contoh, qad yakunu imma ayyakunal adad zaujan au fardan. Tiga, al-mujabah al-juz'iyah. Contoh, qad yakunu imma ayyakunal adad zaujan au fardan. Nakidnya salibah kuliah. Laisa al-batata ayyakunal adad zaujan au fardan. Yang keempat, salibah al-juz'iyah. Maka nakidnya mujabah kuliah. Contoh, qad la yakunu imma ayyakunal adad zaujan au fardan. Nakidnya daiman imma ayyakunal adad zaujan au fardan. Contoh lain, as-salibah al-kuliah. Nah, ini lawannya atau ini kontradiksinya adalah mujabah juz'iyah. Contoh, sama sekali tidak berarti bahwa apabila bumi itu terang, maka matahari itu tidak ada. Nah, nakidnya terkadang ada kalanya
apabila bumi itu terang, matahari itu tidak ada. Contoh muncul, tidak selamanya bilangan itu ganjil atau dia itu genap. Selamanya bilangan itu ganjil atau bilangan itu genap. Nah, kontradiksinya tidak selamanya bilangan itu ganjil atau genap. Yang benar yang mana? Ya, yang pertama ini. Proposisi pertama mencantumkan kata selamanya yang menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di sana berlaku dalam semua kondisi. Sedangkan dalam proposisi kedua ada kata tidak selamanya yang menunjukkan bahwa hukum yang diberlakukan di sana tidak berlaku selamanya, alias dalam kondisi tertentu saja. Ya tidak mungkin dalam kondisi tertentu ada angka tidak ganjil dan tidak genap. Nah, mana yang benar dari kedua proposisi tersebut? Hukum kontradiksi Tanakot sekali lagi menyatakan bahwa apabila suatu proposisi itu benar, maka proposisi lain yang kontradiktif dengannya itu pasti salah. Dalam contoh di atas, yang benar itu tentu yang pertama. Karena yang pertama itu benar, maka pernyataan yang kedua sudah pasti salah. Contoh lain, kuliah lawannya juz'iyah. Salibah lawannya adalah mujabah. Contoh, sama sekali tidak. Bisa jadi buah-buahan itu berupa apel atau dia itu berupa jeruk. Kontradiksinya terkadang buah-buahan itu ada kalanya berupa apel, ada kalanya berupa jeruk. Nah, ini proposisi pertama masuk kategori kuliah salibah. Karena di sana ada penafian keterpisahan antara muqaddam dengan tali dengan penafian yang universal. Penafian universal itu ya kuliah salibah itu. Nah, sementara proposisi kedua masuk kategori juz'iyah mujabah. Karena di sini ini ada keterangan yang diisyaratkan oleh kata terkadang. Nah, terkadang ini menunjukkan bahwa hukum yang diberlakukan tak berlangsung selamanya, alias dalam saat-saat tertentu saja. Pada mulanya dalam proposisi pertama, kita hendak menyatakan bahwa buah-buahan itu mungkin hanya ada dua. Ima dia itu berupa apel atau dia itu berupa jeruk. Apel dan jeruk tidak mungkin terhimpun. Tidak mungkin kita menyebut suatu buah tertentu itu sebagai buah apel, tetapi dalam saat yang sama dia juga dikatakan sebagai jeruk. Dengan demikian, ia masuk kategori mani'atu jam'in. Masih ingat ya? Nah, lali buah ini meneh. Lalu setelahnya itu, ditaruhlah kata sama sekali tidak yang berfungsi sebagai penegasian universal atau salibah kuliah. Artinya, melalui proposisi tersebut, seolah-olah kita hendak menyatakan bahwa buah-buahan itu sama sekali tidak akan pernah menjadi apel, juga tidak akan pernah menjadi jeruk. Karena faktanya buah-buahan yang berupa jeruk dan apel itu memang benar-benar ada. Jika yang pernyataan ini bohong, maka pernyataan selanjutnya sudah pasti benar, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa terkadang buah-buahan itu bisa jadi dia bisa berupa apel, bisa juga dia berupa jeruk. Itulah beberapa contoh kontradiksi dalam qadhiyah syartiyah. Kesimpulannya, beberapa ketentuan dalam kontradiksi qadhiyah syartiyah sedikit berbeda dengan kontradiksi dalam qadhiyah hamliyah. Selain diharuskan berbeda di dalam aspek kualitas dan kuantitas, dalam qadhiyah syartiyah kontradiksi juga meniscayakan adanya penyatuan dalam aspek jenis dan macam qadhiyahnya. Mutasilah dengan mutasilah, munfasilah dengan munfasilah, luzumiyah dengan lumuzumiyah, ittifaqiyah dengan ittifaqiyah,
inadiyah dengan inadiyah, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Atsib.